Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi, ya kan? Kali ini, sebelum Pak Ul melanjutkan, Pak Ul membawa apa nih? Ya, ini adalah bola sepak. Artinya, pada video kali ini Pak Ul akan mengajak kalian untuk belajar terkait PJOK. Ya kan, kita akan belajar materi PJOK. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita tidak bisa seperti biasanya. Biasanya kalau kita pelajaran PJOK itu kan bisa ke lapangan, kita berolahraga bersama, bermain bersama. Ya memang karena kondisinya seperti ini hanya bisa pembelajaran daring. Jadi Pak Ulin nanti ini akan menyampaikan materi terkait PJOK dulu. Untuk prakteknya insya Allah kalau kita sudah bisa bertatap muka secara langsung kita lakukan bersama. Namun ya perhatikan, meskipun Pak Ulil ini hanya akan mengajari materi olahraga, Pak Ulil ingin berpesan kepada kalian, ya berpesan. Pesannya apa Pak? Ya pesannya adalah kalian harus tetap rajin berolahraga setiap hari. Rajin. Rajin itu apa? Ya rajin itu dilakukan secara terus menerus. Sempatkanlah setiap hari berolahraga meskipun hanya 10 menit. 10 menit itu sebentar banget loh, kan? Cuma sebentar ya. Kenapa Pak? Ya karena penting sekali, ya kan? Ya memang jelas untuk menjaga kesehatan, tapi sebenarnya yang paling utama itu untuk mensyukuri nikmat Allah berupa tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan amanah dari Allah yang sudah diberikan, ya kan, amanah berupa wujud fisik ini. Maka apa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita ya harus kita syukuri dan jaga. Nah, salah satu cara menjaga tubuh kita ini adalah rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi. Kita akan belajar terkait kombinasi gerak, lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola sepak. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk materi pertama ini dalam pelajaran PJOK, yaitu tadi Pak Ul sudah menyampaikan, kita akan belajar terkait teknik dalam permainan bola sepak. Nah, dalam permainan bola sepak ini kita akan mengenal variasi dan kombinasi gerak, lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola sepak. Dulu kalian sejak kelas 3 sampai kelas 5 sudah sering mendengar istilah gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, ya. Sebelum Pak Ulin melanjutkan materi teknik-teknik dalam sepak bola, Pak Ulin akan mengajak kalian kembali mengingat dan memahami apa itu gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. 3 ya. Lokomotor itu artinya berpindah. Jadi ketika kita melakukan gerakan yang berpindah tempat itu termasuk gerakan lokomotor. Misalnya Pak Ulin di sini, ini Pak Ulin berjalan sampai sini, posisi terakhir di sini, tadi awalnya di situ, berarti lokomotor. Nah, jadi kalau kita berolahraga berlari, jogging, bersepeda, itu berarti termasuk olahraga dengan teknik lokomotor, ya, gerak dasar lokomotor. Kalau kita olahraga seperti ini, stretching, pemanasan ya. Nah, terus seperti ini di depan. Kemudian biasanya kita peregangan otot leher. Ya. Ini termasuk gerak non lokomotor. Karena posisi tubuh kita tidak berpindah, hanya bergerak saja. Nah, misalnya kita melakukan kalau pada bela diri itu pukulan, kemudian tendangan, yang tinggi. Nah, itu termasuk gerak non lokomotor. Apa aja? Non lokomotor. Karena kita posisinya tidak berpindah. Nah, kalau lokomotor itu berpindah tempat. Kalau non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Nah, push up, sit up, pull up. Nah, itu non lokomotor. Terus yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Nah, apa itu manipulatif? Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang di mana membutuhkan atau kita melibatkan suatu alat yang lain. Nah, jadi dalam pergerakan itu kita menggunakan suatu peralatan. Nah, misalnya ketika kita berlari sambil membawa bola, dalam hal ini bukan membawa ya, tapi menggiring. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita berlari sambil membawa bola. Artinya kita melakukan 2 gerakan dasar sekaligus. Gerakan yang pertama adalah gerakan lokomotor, yaitu kita berlari karena berpindah tempat.
tadi Pak Ul di sini, kemudian sampai di sini. Nah, itu lokomotor. Nah, tapi karena kita bergeraknya sambil menggiring bola, berarti kita juga melakukan gerakan manipulatif karena kita menggunakan alat, yaitu bola. Nah, jadi paham ya? Jadi ketika ada pemain sepak bola, dia menggiring bola, artinya dia melakukan dua gerakan dasar sekaligus, yaitu gerakan lokomotor dan manipulatif. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ulil akan mengajak kalian belajar terkait variasi atau kombinasi dalam olahraga sepak bola. Ya. Nah, untuk variasi yang pertama yaitu variasi tadi gerak lokomotor dan manipulatif. Artinya kita berpindah tempat sambil menggunakan alat, dalam hal ini menggunakan bola karena dalam permainan sepak bola, jadi bergerak sambil membawa bola. Nah, ini diperhatikan di layar ya. Teknik yang pertama yaitu mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam ke berbagai arah dengan awalan berlari. Mengumpan bola, passing ya. Jadi anak-anak ini khususnya yang putra pasti paham ada teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah passing. Passing adalah mengumpan bola. Mengumpan berarti kita awalnya yang menguasai bola, kemudian kita serahkan ke teman kita, ke teman satu tim. Itu artinya passing. Nah, dalam passing itu kita kan awalnya gini, bolanya diam, ya, bola diam, terus kita latihan berlari mendekati bola, terus kemudian kita tendang bola sehingga bolanya menuju ke teman kita yang kita tuju. Nah, itu berarti melakukan kombinasi atau gabungan. Kombinasi itu gabungan ya, gabungan antara lokomotor dan manipulatif karena menendangnya yang ditendang adalah alat, yaitu bola, suatu alat, bola. Nah, ini yang pertama adalah teknik passing, ya kan, mengumpan. Yang pertama ini dengan awalan berlari menggunakan kaki bagian dalam. Nah, perlu kalian ketahui, untuk permainan bola kita mengenal untuk pembagian kaki itu ada 3, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian punggung kaki, dan yang terakhir kaki bagian luar. Nah, perhatikan ya. Nah, ini, di kakinya Pak Ulil ini area yang depan ini loh, Cak. Nah, ini namanya punggung kaki. Nah, maaf, saya lepas saja. Nah, anggap aja ini kaki. Anggap aja ini kakinya Pak Ulil. Ini yang namanya punggung kaki. Sedangkan kalau yang urut jempol kaki kalian ini, area ini namanya kaki bagian dalam. Nah, ini kaki bagian dalam. Kemudian yang urut kelingking kalian ini namanya kaki bagian luar, ya. Punggung kaki bagian luar, dan kaki bagian dalam. Nah, seperti itu. Jadi kalau Pak Ulil seperti ini, nah, ini punggung kaki, ini kaki bagian dalam, dan ini kaki bagian luar. Tadi teknik yang pertama adalah passing menggunakan kaki bagian dalam, ya, mengumpan sambil menggunakan kaki bagian dalam. Nah, tadi mengumpan, passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, itu berarti awalnya lari, terus kemudian, nah ini bolanya misalnya di sini, kemudian Pak Ulil lari dan menendangnya seperti ini. Nah, lihat kakinya Pak Ulil, kaki yang sini sebagai tumpuan ditekuk. Nah, ini artinya menendang dengan kaki bagian dalam. Ini nanti diumpan ke temannya. Kemudian yang kedua, mengumpan bola melewati kon atau melewati kerucut.
menggunakan kaki bagian luar diawali dengan berlari. Nah, misalnya seperti ini, Pak Ulil berlari terus seperti ini. Nah, Pak Ulil berlari terus seperti ini. Nah, jadi bolanya mengenai kaki bagian luar. Nah, ini tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengumpan bola menggunakan punggung kaki. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Seperti ini, Pak Ulil berlari terus seperti ini ya. Nah, ini. Ingat ya, menyetujnya seperti ini. Seperti ini, bukan seperti ini. Nah, tapi seperti ini. Ini punggung. Kalau ini dada, ini luar. Nah, seperti itu. Kemudian setelah teknik passing, berikutnya adalah teknik menghentikan bola. Nah, ini berguna ketika ada bola datang kepada kita, entah itu karena kita diumpani atau mungkin karena punyanya lawan mendekati kita terus kita ambil alih. Nah, berarti kita kan harus menghentikan bola itu dulu sebelum kita menguasainya. Nah, teknik yang pertama untuk menghentikan bola adalah menggunakan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam. Nah, perhatikan ya, ini bolanya. Ketika bola ini mendatangi kita, yang kita gunakan untuk menahan bola ini adalah bagian dalam. Jadi seperti ini. Ini terus kita muter. Nah, jadi ketika ada bola mendatangi kaki kita, kita tahan seperti ini terus kita muter. Kenapa? Kenapa saat bola mendatangi kita terus kita tubuhnya muter? Ini bertujuan untuk melindungi bola agar tetap di dalam kontrol kita dan menghalangi lawan agar tidak merebut bola tersebut. Nah, itu ya. Berikutnya, menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Ya, berarti ketika bola datang kita menggunakannya bagi kaki bagian luar, terus tubuhnya juga muter seperti gambar. Nah, tujuan muter seperti gambar itu untuk menguasai bola. Kemudian menghentikan bola menggunakan punggung kaki dan berputar ke belakang. Nah, ini jadi biasanya kalau punggung kaki ini digunakan ketika bola yang mendatangi kita itu berupa bola lambung. Bola datang dari atas, lambung, terus kemudian kita natakinya, kakinya seperti itu. Ya, menengadah, kemudian kita kontrol, kita jatuhkan pelan-pelan, terus kita tubuhnya pun dibalik. Sekali lagi, pada saat kita menerima bola atau menghentikan bola itu, tubuh kita akan menghentikan bola itu dan kemudian memutar. Kita membelakangi bola, tujuannya agar bola itu di dalam kekuasaan kita. Nah, ini yang terakhir, menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Nah, jadi ini biasanya ketika bola datang berupa bola, istilahnya kalau dalam Jawa itu neleser, ya, bolanya itu di permukaan tanah atau lapangan, kemudian mendekati kita, maka kita seperti tangkap, kita gesek seperti ini kaki kita, misalnya ini telapak kaki, kita kakinya angkat set, nah nanti bola itu dari depan, misalnya ini bola datang set, nah kita tatai gini, nah kemudian kita tubuhnya balik, sekali lagi kita balik dan kita sesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Kemudian menghentikan bola dengan menggunakan paha. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi menghentikan bola menggunakan punggung kaki, tapi selain menggunakan punggung kaki kita juga bisa memanfaatkan paha. Nah, paha kita ya. Ini biasanya untuk timang-timang ya kan, atau bolanya ketika terlalu tinggi biasanya kita memilih menggunakan paha daripada menggunakan punggung kaki. Kalau menggunakan punggung kaki itu ketika bolanya sudah agak di bawah. Terus teknik yang berikutnya tadi setelah passing, mengumpan, kemudian menghentikan bola, dan teknik yang ketiga yaitu menggiring bola. Nah, kalau menggiring itu jelas, menggiring adalah tujuannya ketika bola sudah dalam kekuasaan kita, namun kita masih ingin membawanya berlari-lari karena mungkin satu, belum ada anggota tim kita yang berada di dekat kita. Dan yang kedua, ketika memang kita dikejar musuh dan tidak ada teman kita di sekitar kita saat itu, posisi teman terlalu jauh, jadi lebih baik kita yang menguasai terus, kita giring terus. Nah, kita giring terus. Nah, ini ya, menggiring bisa menggunakan punggung kaki seperti gambar. Nah, kalau ini gambar yang kedua, kira-kira ini kaki bagian mana? Nah, ini kaki bagian luar, betul, karena dia urut kelingking ya. Nah, kaki luar. Nah, kalau ini menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah.
Pak Ulir rasa cukup itu dulu ya. Kita sudah mempelajari variasi gerak. Jadi tadi passing itu kita berlari sambil mengumpan, berarti lokomotor dan manipulatif. Semuanya yang tadi kita pelajari itu gabungan antara lokomotor dan manipulatif. Berlari, menendang, passing ya. Itu berarti lokomotor dan manipulatif. Kemudian tadi menghentikan bola. Kita bergerak ya, karena tadi awalnya kita kan posisi berlari terus menangkap bola. Intinya kalau menangkap bola itu kan kita berlari terus menghentikan bola, berarti lokomotor dan manipulatif. Kemudian kita menggiring, itu jelas ya, menggiring berarti jelas-jelas terlihat bergerak di beda tempat, berarti lokomotor dan manipulatif. Dan yang terakhir itu ada satu, yaitu shooting. Shooting adalah tendangan yang dikhususkan ke arah gawang, biasanya powernya lebih kuat. Nah, itu juga merupakan gabungan atau kombinasi antara lokomotor dan manipulatif, seperti itu. Nah, mungkin kalian akan bertanya, mungkin yang anak laki-laki banyak bertanya, sebenarnya ketika kita bermain olahraga itu baiknya menggunakan kaki bagian dalam, luar, atau punggung. Nah, kalau atlet-atlet sepak bola yang sudah melalui masa training yang sangat panjang, itu mereka tidak bisa terus menentukan bahwa kekuatan yang kuat itu di kaki luar atau kaki dalam atau punggung kaki, tidak, karena ini tergantung masing-masing orang. Jadi misalnya kalau contohkan di kelas 6 itu siapa ya? Randy. Nah, misalnya Randy ketika dia bermain sepak bola menggunakan punggung kaki untuk menendang bola itu lebih kuat, lebih bagus. Nah, itu nanti belum tentu terjadi pada misalnya Aina. Bisa jadi Aina itu kekuatan kakinya berada di kaki bagian dalamnya, jadi menendangnya seperti ini. Nah, terus misalnya contoh yang lainnya, misalnya Hengki ternyata mungkin ketika menendang bola itu lebih bagus pakai kaki luar. Itu beda-beda, jadi memang tergantung orangnya. Biasanya atlet sepak bola bisa mengetahui kemampuan mereka terbaik itu di mana ya setelah melalui masa pelatihan dan training yang sangat panjang, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, itu dulu ya untuk pelajaran pada materi olahraga kali ini. Jadi kita sudah belajar terkait kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Kecuali kalau kalian melakukan ini biasanya ada kesalahan. Kita kadang kalau bermain sepak bola ketika ingin menendang menggunakan punggung kaki itu malah seperti ini. Ini misalnya bola ini kaki kita, terus kita sundul gini aja. Jadi bolanya itu yang menyentuh kaki kita itu bagian jari. Nah, ini kalau di dalam Jawa istilahnya nyucuk. Ini salah ya, biasanya nanti ini akan sakit. Yang benar kalau kita menggunakan punggung kaki itu seperti ini, kaki kita gini. Yang disentuh itu bagian ininya, terus ini ya. Jadi bukan ini. Kalau ini namanya nyucuk, nah itu salah. Nah, bola. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.